Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukuran lillah. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qali ya fatahu ya alim. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita ucapkan selamat tinggal bulan Sya'ban dan selamat datang bulan Ramadan. Untuk menyambut Ramadan, bulan yang dipenuhi dengan rahmat dan karunia Allah, kita harus mengadakan persiapan-persiapan yang dianggap perlu dan bermanfaat, terutama dalam meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan persiapan, kepentingan kelompok, atau kepentingan yang sifatnya umum, antara lain: pertama, secara berkelompok, hendaknya kita mengadakan atau memprakarsai kegiatan ceramah di akhir bulan Sya'ban untuk menyambut bulan suci Ramadan. Ceramah itu bisa dilakukan di majelis taklim dan tempat-tempat pengajian, atau pengarahan-pengarahan singkat untuk keluarga kita masing-masing. Dalam ceramah itu jelaskan berbagai bimbingan bagi jemaah atau keluarga kita, agar dapat mengisi bulan yang penuh berkah itu dengan amal ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai terjadi bulan yang teramat agung itu berlalu begitu saja, tanpa meninggalkan kesan yang mendalam yang dapat meningkatkan ibadah dan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ceramah pengarahan menyambut bulan suci Ramadan itu dilakukan Nabi di depan para sahabatnya dengan menyampaikan ceramah singkat mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan tuntunan Ramadan, agar kita dapat mengambil manfaat dari pengarahan Rasulullah tersebut. Berikut ini dicantumkan ceramah beliau yang sering dilakukan. Wahai manusia, sesungguhnya telah menaungi kamu bulan yang agung dan penuh berkah. Bulan yang di dalamnya terdapat suatu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Pada bulan itu, Allah menjadikan puasanya sebagai suatu kewajiban dan qiyam, atau salat di malam harinya sebagai ibadah sunnah. Siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu kebajikan, maka nilainya sama dengan mengerjakan kewajiban di bulan lain. Siapa yang mengerjakan suatu kewajiban dalam bulan Ramadan tersebut, maka sama dengan menjalankan 70 kewajiban di bulan lain. Ramadan itu adalah bulan kesabaran, sedangkan ketabahan dan kesabaran balasannya adalah surga. Ramadan adalah bulan pertolongan. Pada bulan itu rezeki orang-orang mukmin ditambah. Siapa yang memberikan makanan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa di bulan itu, maka ia akan diampuni dosanya, dibebaskan dari api neraka. Orang itu memperoleh pahala seperti orang yang berpuasa tersebut. Sedangkan pahala puasa bagi orang yang melakukannya tidak berkurang sedikit pun.
Para sahabat pun lantas bertanya, "Wahai Rasulullah, kami tidak semua memiliki makanan untuk berbuka bagi orang lain." Maka Rasulullah menjawab, "Allah memberikan pahala kepada orang yang memberi sebutir kurma, atau seteguk air, atau seteguk susu." Dialah Ramadan, bulan yang permulaannya dipenuhi dengan rahmat, pertengahannya dipenuhi dengan ampunan dan maghfirah, dan terakhirnya merupakan pembebasan manusia dari azab api neraka. Barang siapa yang meringankan beban pekerjaan pembantu-pembantu rumah tangga, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan membebaskannya dari api neraka. Oleh karena itu, dalam bulan Ramadan ini hendaklah kamu sekalian dapat meraih 4 bagian. 2 bagian yang pertama ialah bersaksi dengan sesungguhnya bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan hendaklah memohon ampunan kepadanya. Sedangkan 2 bagian yang kedua, yaitu kamu memohon dimasukkan ke dalam surga dan berlindung dari api neraka. Siapa yang memberi minuman kepada orang yang berpuasa, niscaya Allah memberi minum kepadanya dari telagaku. Sesuatu minuman yang seseorang tidak akan terasa haus dan dahaga lagi sesudahnya, sehingga ia masuk ke dalam surga. Persiapan yang kedua, dengan memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban, yaitu bagi mereka yang sebelum datangnya bulan itu telah membiasakan puasa sunnah. Namun demikian, 1 atau 2 hari menjelang masuknya bulan Ramadan dilarang melakukan puasa sunnah, kecuali bagi mereka yang sudah membiasakannya. Disebutkan dalam sebuah hadis, "Jangan kamu dahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari, kecuali bagi seseorang yang mempuasakan puasa tersebut. Maka ia boleh meneruskan puasanya." Persiapan ketiga, menyambut bulan Ramadan dengan menggembirakan umat Islam dengan kedatangan bulan itu yang penuh rahmat. Rasulullah menyambut bulan Ramadan dengan sabdanya, "Telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah telah mewajibkan kepadamu berpuasa di bulan itu. Dalam bulan itu dibukakan pintu-pintu surga dan ditutupkan pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu. Pada bulan itu terdapat 1 malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang tidak memperoleh kebajikan di malam itu, maka ia tidak memperoleh kebajikan apapun." Ibadah puasa di bulan Ramadan merupakan amal yang istimewa, karena ibadah yang lain adalah untuk dirinya sendiri, sedangkan ibadah puasa adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam melaksanakan puasa, diharapkan tidak hanya dapat meninggalkan makan, minum, dan segala yang membatalkannya, akan tetapi harus dapat menjaga diri dari segala perbuatan yang tercela. Puasa itu diharapkan dapat membentuk sikap mental kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah dan beribadah dengan penuh keikhlasan.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman Islam kita dan kita diberi kemampuan untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.